Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat sederhana, penuh dengan berkah, kalimat mulia yang telah dikhususkan oleh Sang Pencipta untuk orang-orang yang beriman, terucapkan dari lisan mereka dan akan dipenuhi segala kebutuhan mereka oleh Sang Pencipta. Kalimat ini selalu dirindukan oleh orang-orang beriman karena kemahamurahan Sang Pencipta Allah akan datang semua hanya dengan mengucapkannya. Dan dalam agama yang telah diturunkan oleh Allah diperintahkan agar setiap muslim dalam setiap kali melakukan kegiatan ataupun selesai kegiatan memuji Tuhannya dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat, cinta, rindu, dan penuh ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta Allah secara khusus fisiknya, akhlaknya, karakter-karakter, dan juga jalur nasabnya. Manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah secara khusus untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan tidak ada lagi nabi setelahnya juga rasul. Kesempurnaan syariat Allah telah sempurna dengan diutusnya manusia terbaik ini dengan membawa syariat terakhir. Memberikan salam hormat atau mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini adalah ibadah. Dan keutamanya sangat besar. Karena dengan mengucapkan satu kali saja salam hormat, salawat dan taslim, maka akan dibalas oleh Allah dalam waktu yang bersamaan dengan 10 kali tambahan karunia atau rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi kita, dan saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya betul-betul murni ingin menghadiri majelis ilmu tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Bila bermanfaat maka bersyukurlah kepada Allah. Bila ada yang keliru tentu kita memohon ampun kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk kepada kesepakatan Hudaybiyah. Kita sudah sempat membahas pada pertemuan yang sebelumnya, bulan Syawal tahun 6 Hijriyah, tentang Ghazwat Bani Mustaliq. Dan kurang lebih 3 jam bahasan kita berhubungan dengan masalah peperangan tersebut dan kisah terjadinya ifk, fitnah tentang berzinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ternyata itu adalah fitnah dan dusta. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan surah An-Nur yang Allah turunkan cukup panjang dari ayat 4 sampai ayat 26 berhubungan dengan masalah kisah tersebut. Pada bulan Dzulqa'dah, 1 bulan setelahnya, seperti kita sekarang di Syawal ini, bentar lagi masuk Dzulqa'dah, tapi ini di tahun 6 Hijriah. Setelah kejadian perang Bani Mustaliq tadi, Nabi SAW mengiklankan di Madinah akan melakukan ibadah umrah. Dan perlu kita review sedikit teman-teman sekalian, kondisi Mekah pada saat itu masih sangat panas. Karena masyarakat Mekah, apalagi pemimpin-pemimpinnya, itu merasa sangat jengkel dengan kaum muslimin karena waktu mereka menyerang Madinah, yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, perang Ahzab, ya, atau perang Khandak, perang Parit, ya, di tahun 5 Hijriah, gagal total. 10.000 pasukan mereka bubar semuanya. Bahkan Naim bin Mas'ud, salah satu dari pimpinan mereka, sempat masuk Islam. Suasana panas ini di Mekah betul-betul membuat mereka sangat benci dan tidak mau bertemu dengan kaum muslimin. Pada saat keadaan seperti itu, Nabi SAW justru iklankan akan umrah menuju ke Mekah. Keluarlah Nabi SAW dari Madinah dengan 1.399 orang. Bersama Nabi SAW berarti 1.400 orang. Sebagian buku-buku sejarah menyebutkan kalau jumlah mereka adalah 1.400 murni sahabat, bersama Nabi SAW berarti 1.401 orang. Intinya kurang lebih 1.400 orang. Mereka keluar dengan menggunakan kain ihram dan mereka membawa pedang, tapi tidak membawa perlengkapan perang. Zaman dulu itu ada baju besi, ada topi besi, ada perisai.
kalau orang niat berperang. Tapi ini enggak, pakai baju ihram dengan pedang juga dibawa. Rasulullah SAW suruh mereka bawa pedang. Dan ini nyata kalau Nabi SAW murni ingin umroh, bukan ingin menyerang Mekah. Karena semua 1.400 semuanya pakai baju ihram. Dan pedang-pedang mereka pun diletakkan, hanya digantungkan di leher-leher unta mereka. Jadi tidak dipakai sebenarnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, subhanallah, dengan hikmah Allah, tidak ada kaum munafik yang ikut kecuali satu. Pertama kali perjalanan Nabi SAW tidak ada munafik yang ikut. Hampir semua peperangan Nabi itu orang munafik terlibat karena ingin mengacaukan keadaan kaum muslimin. Tapi di perjalanan ini tidak ada yang mau ikut. Dengan hikmah Allah, kecuali satu orang. Satu orang yang namanya Ja'ad ibn Qais. Nanti kita akan bahas kisahnya. Ja'ad ibn Qais, ya. Kemudian pasukan atau jumlah ini muslimin mulai bergerak dan Ja'ad bin Qais ikut. Berarti kalau kita hitung 1.400 orang ini adalah kaum mukminin, kita kurangi satu orang ini, munafik ini. Jadi jumlahnya 1.399, atau kalau kita ambil jumlah yang 1.401 dengan Nabi SAW berarti bulatnya 1.400 orang. Dan ini lebih tepat sebenarnya. Kalau kita bahasakan dengan 1.400 orang, kalau kita keluarkan si munafik tadi. Orang-orang munafik sempat berkata, pada saat Nabi SAW mau keluar bersama sahabatnya, Muhammad ini ngajak-ngajak orang untuk pergi ke Mekah, sudah tahu orang Mekah masih panas, mereka mungkin bisa membantai, lalu pergi umrah tanpa persiapan perang, hanya pedang, pastilah Quraisy akan membantai kita nanti. Maka enggak usah keluar, hai muslimin. Jadi dari satu sisi Nabi SAW motivasi sahabat untuk keluar, sisi yang lain orang-orang munafik menahan itu. Nabi SAW tidak mempedulikan mereka, dan ini salah satu hal strategi menghadapi orang munafik. Jadi orang munafik mau kuar-kuar bagaimanapun, mau bicara apapun tidak usah dipedulikan. Nanti hilang sendiri fitnahnya. Tapi kita waspadai gerak-gerik mereka. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan dalam setiap kajian sirah ini sampai nanti meninggalnya Nabi SAW terus akan ada bahasan tentang orang-orang munafik dan bagaimana kondisi mereka. Tapi saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, ciri khas yang sangat nyata dari orang munafik adalah membenci Islam. Kalau hanya hadis Nabi yang menyebutkan ciri mereka kalau bohong, bicara berbohong, kalau mereka berjanji memungkiri janji, kalau mereka berikan amanah dan mereka khianat, ini adalah ciri kecilnya. Karena semua orang bisa terjerumus dalam kejadian tersebut. Berarti ada ciri kemunafikan, tapi belum munafik namanya. Bisa membawa kepada munafik yang besar. Munafik yang besar adalah betul-betul membenci Islam. Allah dan Rasulnya mengatakan A, dia mengatakan B. Sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya tentunya. Nabi SAW menuju ke Bir Ali atau wilayah Dzul Khulaifah, tempat niatnya dan miqatnya kaum muslimin kalau mau umrah dan haji. Dan beliau mengenakan ihram bersama seluruh sahabat pada saat itu, serta beliau memerintahkan para sahabat dari Madinah untuk membawa hadyu. Apa itu hadyu teman-teman sekalian? Hadyu adalah hewan yang dikhususkan untuk dikorbankan untuk Allah, yang diberi tanda juga tidak dibebani apapun punggungnya, baik manusia atau barang-barang. Itu namanya hadyu. Kebanyakan kaum muslimin termasuk orang-orang muslim di Indonesia fahamnya hadyu ini hanya untuk haji. Jadi mereka berkorban pada saat haji saja. Kalau sunnah Nabi SAW haji dan umrah. Makanya jarang sekali di antara jemaah kita kalau lagi umrah mereka hadyu, menyembelih hewan. Padahal sebenarnya bagian dari sunnah Nabi SAW. Dalilnya sangat nyata dalam kesepakatan Hudaybiyah ini. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Maka semua sahabat yang punya kemampuan membawa hadyunya. Jadi dia pakai tunggangan, kemudian dia bawa di belakang hadyunya. Bisa domba, bisa unta yang dibawa. Tapi khusus binatang ini, karena akan dikorbankan nanti di wilayah haram di Mekah, maka mereka tidak membebankan apapun di punggungnya. Tidak ditunggangi, tidak juga dikasih beban-beban. Sebagian ulama mengatakan, ini juga termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Kalau kita ingin berkurban, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha insyaAllah, maka usahakan hewan kurban itu tidak dibebani apa-apa. Jadi misalnya sapi, jangan sapi yang membajak. Ya. Emang sapi yang dipelihara khusus untuk dikurbankan. Para sahabat bahkan kalau mau berkurban mereka sudah beli
6 bulan sebelumnya, lalu mereka gemukkan kambing dan domba itu, di Idul Adha mereka kurbankan. Jadi khusus untuk Allah memang usahakan sapi atau kurban ini, kambing, domba, atau di negara Arab ada unta, jangan sampai dia terbebani dengan apapun. Memang dia harus disiapkan untuk dagingnya dikurbankan. Berita keluarnya kaum muslimin didengar oleh orang-orang Quraisy, tersebar langsung. Karena Nabi SAW iklankan. Kalau dalam peperangan, tradisi Nabi SAW, beliau tidak pernah iklankan sasarannya. Kecuali di Khaybar, beliau iklankan terang-terangan. Juga di perang Tabuk, 2 peperangan itu Nabi SAW iklankan. Yang lain tidak pernah. Setiap pasukan muslimin tidak tahu. Nabi bilang jihad ikut saja. Kemana arah pasukan diikuti. Ini strategi supaya musuh tidak tahu kalau mereka akan diserang. Di sini Nabi SAW nyata bukan mau berperang karena beliau keluar dan mengiklankan kalau mau umrah. Dan memang jalannya menuju ke Mekah. Maka tersebar berita dan orang-orang Quraisy mengetahui. Pada saat mendengar itu orang-orang Quraisy pun keluar mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Kurang lebih jumlahnya 3.000. Dengan pakaian perang, ingin menghadang Nabi SAW agar tidak masuk ke wilayah haram. Wilayah haram. Cara penyebutannya itu ha, mim, ra, haram. Haram. Langsung. Ya, haram artinya dimuliakan. Kalau kita pakai alif, haram, ya, berarti dilarang. Ya. Wilayah haram, kita katakan masjid haram. Masjid. Ya, wilayah haramain. Ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kalimat haram, Ashhurul Hurum misalnya dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah sebutkan. Wilayah haram di Mekah teman-teman, termasuk kalau orang lagi haji, masuk di dalamnya adalah Mina dan Muzdalifah. Kan tempat jemaah haji salah satu tempat wukufnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah, haji itu tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 9 itu paginya di Arafah sampai terbenam matahari, malamnya ya, malam tanggal 9, malam Idul Adha, itu mereka di Muzdalifah. Tanggal 10, 11, 12, 13 ini semuanya di Mina. Jadi ada 3 lokasi yang didatangi bagi jemaah haji. Mina yang paling banyak, Muzdalifah malam hari di tanggal 9, dan Arafah pagi hari sampai terbenam matahari di tanggal 9 juga. Dari 3 lokasi ini, Mina dan Muzdalifah masuk wilayah haram, tapi Arafah tidak masuk wilayah haram. Arafah di luar wilayah haram. Secara hukum, kaum muslimin menerima hukum dari Allah dan orang-orang Quraisy juga masih turun-temurun membawa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam khusus wilayah haram ini. Tidak boleh ada peperangan di situ, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewan-hewannya, ada hukum sendiri. Hukum wilayah haram, hukum wilayah haram ini. Quraisy lalu berkata, kita harus menghalau muslimin, nggak boleh mereka masuk ke wilayah haram. Karena kalau masuk wilayah haram dan pakai baju ihram, maka orang-orang Quraisy sudah nggak bisa ganggu lagi. Dan itu aib yang sangat besar. Akan tersebar berita di Jazirah Arab. Ya, kalau orang Quraisy menahan orang yang sudah pakai baju ihram, dan ini aib bagi mereka. Serta dalam syariat juga yang mereka yakini, tidak boleh melakukan hal tersebut. Apalagi mereka dengan pasukan perang. Pasti akan cekcok dan menumpahkan darah wilayah haram. Maka mereka sepakat untuk menahan muslimin sebelum masuk wilayah haram. Waktu kaum muslimin sudah mulai mendekati wilayah haram, Quraisy keluar menghalau di sekitar wilayah haram, dan pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, belum masuk Islam tentunya. Nanti kita akan bahas setelah itu akan masuk Islamnya beliau. Yang jelas belum masuk Islam dan memimpin 3.000 pasukan ini. Ada seseorang yang bernama Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi. Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi radhiyallahu anhu menyampaikan berita kepada Nabi SAW bahwasanya Quraisy telah keluar dengan mengenakan baju dari kulit harimau. Jadi zaman dulu orang-orang Quraisy itu kalau mereka mau berperang, maka mereka menggunakan baju dari kulit harimau. Baju dari kulit harimau. Ini istilah mereka akan berperang. Maka beliau SAW bersabda, sungguh keterlaluan Quraisy. 2 kali beliau ulangi. Sungguh keterlaluan Quraisy, apa yang mereka inginkan. Bila mereka membiarkanku, maka keberhasilan dan nama baikku adalah keberhasilan dan nama baik mereka juga. Jadi kalau Nabi SAW berhasil dikenal dakwanya, maka juga nama baiknya Quraisy itu.
Karena Nabi SAW dari Quraisy, ya. Dan jika aku terbunuh karena mendakwakan ini, maka itu yang mereka inginkan. Aku hanya ingin umroh. Kenapa mereka tidak izinkan? Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku jalan memasuki Mekah, bukan melalui jalan utama ini, supaya Quraisy nggak tahan. Jadi pasukan Quraisy masih keluar, Nabi SAW masih dalam perjalanan, belum ketemu ini, belum bertemu, Nabi SAW sudah minta agar umroh atau kelompok umroh sahabat ini, mereka keluar dari jalur utama, coba masuk ke Mekah dari jalur lain. Karena kalau sudah menginjakkan kaki di wilayah haram, maka Quraisy tidak bisa ganggu lagi. Seorang sahabat sempat berkata, dan mohon maaf saya tidak temukan nama sahabat ini, cuma dikatakan dalam buku-buku sejarah, dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Kebetulan orang ini dari penduduk Mekah, dari muhajir. Dan dia tahu betul jalan-jalan untuk masuk ke Mekah selain jalan protokol itu. Lewat padang pasir, gunung-gunung dan seterusnya. Sahabat tersebut lalu benar-benar menunjukkan jalan untuk Nabi SAW dan sahabat-sahabat, dan sangat sulit jalan ini. Bahkan sahabat-sahabat orang Mekah pun seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, semua tidak tahu jalan itu. Jalan yang sangat unik. Tapi naik gunung, turun gunung dan seterusnya. Dan ini jumlahnya banyak, 1.400 orang. Dan benar-benar pada saat itu, mereka keluar dari wilayah padang pasir, tiba-tiba sudah berada di depan wilayah haram. Dari wilayah haram itu dulu orang Quraisy berikan tanda, mereka tancapkan bendera-bendera menandakan ini wilayah haram. Kalau sekarang pemerintahan Saudi juga membuat ya tanda yang sangat besar tulisannya awal wilayah haram. Kalau kita masuk ke Mekah, kalau kita mau keluar ke Jeddah tulisannya akhir wilayah haram, misalnya gitu. Di Madinah juga begitu, diberikan tanda-tanda jadi kita tahu mana wilayah haram. Karena ini boleh teman-teman sekalian melanggar hukum-hukum Allah. Kalau sampai berbuat dosa pun hukumnya berat. Ya. Orang yang membuat kerusakan di wilayah haram, itu hukumannya berat. Allah bisa menurunkan laknat padanya. Naudzubillah. Buat dosa dan seterusnya. Makanya hati-hati kalau lagi umroh atau haji, jangan sampai menyentuh kemaksiatan ini. Termasuk masalah tontonan-tontonan di kamar hotel. Harusnya hati-hati. Karena kadang-kadang ada juga jemaah kita, mereka pulang ke kamar hotel lalu kemudian kembali melihat lagi film-film, melihat dan lainnya. Ini wilayah haram, harusnya lebih hati-hati. Hindari semua itu. Ya. Para sahabat sempat berkata, pada saat tiba di wilayah haram, jadi wilayah haram sudah di depan Nabi SAW. Unta Nabi tinggal melangkah, beberapa langkah sudah masuk wilayah haram. Pasukan muslimin, jumlah muslimin juga ini, kelompok umroh akan masuk wilayah haram. Subhanallah, tiba-tiba unta Nabi SAW duduk. Tiba-tiba Nabi nggak suruh duduk, duduk untanya. Para sahabat datang, mendorong unta itu, menyuruh berdiri, nggak mau. Unta Nabi SAW ya. Dengan begitu maka seluruh jumlah muslimin ini berhenti semua pada saat itu. Maka karena disuruh berdiri nggak mau, sampai sempat dipukul, nggak mau bangun unta Nabi SAW. Maka sebagian sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, sungguh unta ini telah ditimpa keburukan. Kok bisa sudah tinggal masuk wilayah haram, terus kemudian dia berhenti nih. Kalau kita masuk Quraisy nggak jadi ganggu kita. Dan umroh akan terjadi. Subhanallah, jawaban Nabi SAW ini adalah panduan nabawi. Dan setiap muslim harus seperti ini. Mengembalikan kepada prasangka baik kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Tetapi yang telah menahannya adalah yang telah menahan gajah-gajah Abraha menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah. Walaupun kalian berusaha mendorongnya, dia tidak akan bangun nih. Dia tidak akan bangun. Ya. Pastinya mereka akan tetap duduk. Tetap akan duduk. Ya. Maka pada saat itu Nabi SAW lalu memerintahkan seluruh sahabat untuk berkemah pas di perbatasan haram itu. Padahal sebenarnya waktu muslimin putar memanuver di padang pasir sampai wilayah haram, pasukan Quraisy itu sudah keluar. Dan mereka menjaga muslimin jauh dari wilayah haram itu. Harapannya kalau terjadi peperangan tidak masuk ke wilayah haram gitu kan. Jadi waktu mereka sudah tiba di lokasi yang mereka anggap muslimin akan lewati, ternyata mereka nggak temukan Nabi SAW dan para sahabat. Dan mereka kaget Nabi SAW sudah berada di perbatasan haram. Jadi mereka tidak bisa lagi hadang gitu kan. Tetapi waktu mereka tiba teman-teman sekalian di lokasi itu, mereka kaget. Kok bisa Muhammad ini, tentu kita bilang sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masuk ke dalam. Kenapa kok tetap di perbatasan itu saja gitu?
Apalagi muslimin sudah berkemah di situ. Artinya mereka akan nginap di situ. Mereka nggak masuk wilayah haram. Pada saat itu teman-teman sekalian, Quraisy pun akhirnya menancapkan kemah-kemah mereka di seberang muslimin. Pada saat itu juga muslimin sempat kehilangan air, artinya tidak ada air. Kendi-kendi mereka sudah mulai kosong. Biasanya kalau mereka istirahat, mereka cari wilayah yang ada sumurnya. Di situ semua sumur-sumur yang ada di sekitar wilayah itu, dan wilayah itu namanya Hudaybiyah. Kalau saya tidak salah, sekitar 80 km dari Mekah. Sekarang ini terkenal dengan peternakan untanya. Ya. Jadi kalau orang lagi umrah, orang lagi haji, mau pengen minum susu unta, biasanya ke sana mampirnya gitu kan, wilayah Hudaybiyah. Yang jelas di situ ada sumur tapi kering semuanya. Ada satu mukjizat Nabi SAW terjadi pada saat itu. Mereka melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada air untuk wudu, tidak ada air untuk minum. Sumur sekitar sini kami periksa, ada beberapa sumur semuanya kering. Maka kata Nabi SAW, baiklah, tunjukkan saya sumur terdekat. Ditunjuk oleh beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW pada saat itu memberikan salah satu anak panah, ini kan, yang ada pada saat itu. Jadi mereka bawa pedang, ada juga beberapa yang membawa anak panah. Anak panah, kemudian beliau SAW berdoa, lalu menyuruh seorang sahabat turun ke sumur dan menancapkan itu di dasar sumur. Maka turunlah sahabat ini kemudian menancapkan di sumur. Dan ternyata sumur itu mengeluarkan air yang sangat deras. Itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW waktu melihat Quraisy pada saat itu berkumpul, banyak dengan perlengkapan perangnya, maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, bila Quraisy mau memperbaiki hubungan rahimnya denganku, niscaya aku akan menerimanya. Tidak damai saja. Jelas-jelas kami datang untuk umrah gitu. Quraisy pada saat itu teman-teman sekalian, dalam kondisi mereka bingung, menebak-nebak, ini mau umrah atau mau perang nih. Karena kemarin baru habis perang, Ahzab. Jangan sampai Muhammad ini mau menyerang. Seperti itulah pengertian mereka pada saat itu. Maka Quraisy mengutus satu orang bernama Hudail bin Warqa. Hudail bin Warqa ini pimpinan suku Hudzail. Hudail bin Warqa, ya. Tentu nanti dia masuk Islam radhiyallahu anhu, tapi ini pada saat itu belum masuk Islam. Saat itu kebetulan ia sedang di dalam Mekah dan ia memiliki rumah di Mekah. Saat menemui Nabi SAW, ia berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Jadi Quraisy utus si Hudzail ini. Kata Nabi SAW, umrah. Coba lihat, hewan-hewan hadyu, jelas kami mau umrah. Kan kalian tahu, kalau umrah kan bawa hadyu. Ini hadyu ini banyak nih. Unta-unta sama domba yang tidak ada sesuatu pun beban di punggungnya, tidak ada yang tunggangi, dan juga di lehernya dikasih tanda. Biasanya mereka ikat tanda-tanda gitu kan. Lalu ia bertanya, orang itu, Hudail bertanya, lalu kenapa engkau membawa senjata? Kenapa ada pedang? Kenapa ada beberapa yang punya anak panah? Gitu kan. Kata Nabi SAW, aku khawatir kalau tiba-tiba kami diserang. Tentu sangat tidak masuk akal bila kami tidak membela diri. Jadi enggak ada maksud untuk berperang. Hudail bin Warqa lalu kembali kepada Quraisy dan berkata, kalau Nabi SAW hanya mau umrah, dan ia menceritakan jawaban Nabi SAW. Lalu ia berkata pada Quraisy, biarkan aja dia masuk. Jangan ditahan nih. Ternyata sebagian tokoh-tokoh Quraisy nggak mau itu. Ya. Dan perlu kita tahu teman-teman, suku Hudzail ini, suku sebenarnya bukan asli penduduk Mekah. Mereka tinggal di sebelah Mekah. Ya, maka orang-orang Quraisy curiga. Walaupun sebenarnya Hudzail masih dalam agama mereka. Lalu kata Quraisy, dari mana kita bisa memastikan kalau dia benar-benar hanya mau umrah, sementara yang bisa membuktikan hanya perkataan Muhammad saja kepadamu? Dari mana kau bisa yakin itu? Quraisy lalu mengutus orang yang kedua, namanya Makraz bin Habs. Makraz bin Habs. Saat Makraz ini menemui atau melihat, Nabi SAW melihat Makraz, maka beliau bersabda, orang ini pengkhianat. Dia kalau datang, apa yang saya sampaikan nanti bisa dibalik sama dia. Si Makraz ini. Maka Makraz bin Habs tidak menemui Nabi SAW, juga para sahabat. Tapi ia hanya mengelilingi muslimin dengan kudanya, lalu ia balik kepada Quraisy untuk memastikan jumlah dan persiapan senjata saja. Saat kembali ke Quraisy, ia ditanya, apa yang kamu bawa dari informasi? Kata dia, tidak jelas.
apakah Muhammad mau umrah atau mau perang? Padahal sudah jelas-jelas mereka pakai baju ihram, mereka hanya bawa senjata sederhana, tidak ada topi besi, tidak ada baju besi, tidak ada perisai, dan ada hadyu, gitu kan. Quraisy lalu berkata, sungguh engkau belum membawa berita apapun yang kami butuhkan. Lalu Quraisy mengutus orang yang ketiga, Hulais bin Alqamah. Hulais ini kebetulan dia kepala suku Ahabish. Ahabish, ya, sebenarnya bisa dikatakan jamak daripada Habasyah, dari negara Ethiopia, ya. Dan mereka bersekutu dengan Quraisy. Kebetulan si Hulais ini bin Alqamah, dia kepala sukunya dari Afrika. Kebetulan lagi ada di Mekah, karena dia sekutu Quraisy, juga ikut dalam pasukan itu. Saat Nabi SAW melihat datangnya Hulais dari kejauhan, maka beliau bersabda, orang ini memuliakan hadyu. Dia memuliakan hewan-hewan yang mau dikurbankan untuk Allah di wilayah haram, dia muliakan sekali. Nanti dia hormatin gitu loh. Nabi SAW lalu menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan semua hewan hadyu di depan kelompok muslimin ini, supaya orang ini lihat, gitu kan. Maka Hulais pun bin Alqamah melihat hal tersebut, maka segera memahami kalau Nabi SAW mau umrah. Dia nggak ketemu dengan Nabi. Dia lalu kembali dan Quraisy berkata, hai Hulais, apa yang kau bawa? Kata Hulais, pasti kalau Muhammad mau umrah. Quraisy berkata, dari mana kau mengetahui itu? Kata Hulais, jelas dia atau mereka membawa hadyu. Nggak pernah ada orang mau perang bawa hadyu, ngapain bawa unta sama kambing di pasukan, gitu kan? Kalaupun pasukan membawa unta, itu biasanya unta yang dipakai untuk berperang. Nggak ada unta hadyu begini. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau atau hewan-hewan yang dipakai kurban ini teman-teman sekalian adalah hewan-hewan yang memang dipelihara untuk itu. Jadi kalau kita naikin punggungnya, mungkin dia tidak kuat untuk menampung beban, gitu kan? Quraisy berkata kepada orang ini, sungguh kau orang Badui tidak mengerti apa-apa. Jadi saking khawatirnya Quraisy, jangan sampai ini muslimin akan menyerang mereka. Gitu. Hulais lalu marah dan berkata, jelas orang-orang datang memuliakan Ka'bah dan Allah, ya, memuliakan Ka'bah dan Allah, lalu kalian melarangnya? Demi Allah, bila kalian melarang mereka, maka aku akan kerahkan semua sukuku, Ahabish, menghancurkan kalian, wahai Quraisy. Quraisy lalu berkata, sabarlah wahai Hulais, izinkan kami menentukan keputusan kami dan maafkan kami. Karena ini kondisinya luar biasa, hampir pada saat itu terjadi keributan antara Quraisy sama Ahabish. Ahabish, yang kuat. Gitu kan? Quraisy lalu mengutus orang yang keempat, Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ini tentu juga nanti akan masuk Islam, ya. Dan dia adalah kepala suku Thaqif, kota Taif. Nanti setelah pembebasan kota Mekah kita bahas insya-Allah perang atau pengepungan kota Taif dan bagaimana Urwa bin Mas'ud akan masuk Islam. Kita perlu tahu teman-teman, Urwa ini punya kedudukan di Mekah dan di Taif. Kalau di Mekah Urwa, dan kalau di Taif Urwa bin Mas'ud, kalau di Mekah Al-Walid bin Uqbah. Dua orang ini itu sangat ditokohkan oleh orang Quraisy dan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kedudukan kedua orang ini. Di mata mereka, ya, bukan di mata Islam. Disebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31 tentang kedudukan kedua orang ini. Surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata orang-orang Quraisy, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu dari pembesar dari dua negeri ini, Mekah dan Taif. Maksudnya adalah Urwa bin Mas'ud atau Al-Walid bin Uqbah. Mereka berharap, mereka maunya Al-Quran bukan turun kepada Nabi SAW, tapi turun kepada kedua tokoh ini. Dua tokoh ini memang punya kedudukan yang sangat tinggi di mata mereka. Urwa bin Mas'ud lalu berkata, aku bukan sembarangan orang, kepada Quraisy sebelum dia diutus, sehingga kalian berbuat semau kalian. Setiap orang kalian kirim lalu balik, lalu kalian membatalkan dan mendustakannya. Tadi sudah ada 3-4 orang dikirim, semuanya didustakan oleh Quraisy, gitu kan? Bila aku yang kalian utus, maka kalian harus percaya pada informasi yang aku datangkan. Kata Quraisy, baiklah. Urwa bin Mas'ud lalu mengatur sebuah strategi untuk memastikan tujuan muslimin mau umrah atau mau perang.
ia coba memancing emosi muslimin. Bila mereka emosi, berarti mereka mau perang. Dan bila mereka tidak terpancing, berarti mereka mau umrah. Itu pertimbangan Urwah pada saat itu. Saat melihat Urwah, tiba di tengah-tengah muslimin dalam kondisi mengenakan baju perang, maka Nabi SAW memerintahkan agar salah seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengenakan baju perang lengkap dan duduk di belakang Nabi. Karena Urwah datang dengan baju perang, bawa pedang, bawa perisai, dan dia minta duduk di hadapan Nabi SAW. Maka untuk berjaga-jaga, Nabi SAW pakai ihram, maka ada satu orang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi izinkan dia untuk pakai baju perang. Dan ini juga sebuah hukum teman-teman. Kita kan kalau sudah niat ihram, umrah haji, nggak boleh lagi pakai baju kan? Pakai baju berjahit sudah nggak boleh hukumnya. Kalau kita pakai ganti ihram kita dengan baju berjahit, maka kena kurban, ya, dam. Maksudnya kena hukuman, kita harus sembelih hewan. Ini izin Nabi SAW kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menjaga Nabi SAW. Maka dia pakai baju perang lengkap, pakai topi besi, pakai baju perang dengan pedang, lalu berdiri di belakang Nabi SAW. Tentu ini tujuannya untuk menjaga-jaga jangan sampai Urwah menyerang tiba-tiba Nabi SAW. Al-Mughirah bin Syu'bah ini teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, sahabat yang Nabi suruh berdiri di belakang dengan baju perang ini adalah keponakannya Urwah. Urwah yang datang ini pamannya, ini ponakan. Tapi Urwah tidak kenal karena pakai baju perang lengkap. Dan zaman dulu orang kalau pakai baju perang lengkap, mukanya pun ditutup. Mereka kasih kain ditutup, jadi cuma bagian mata yang kelihatan, gitu kan. Urwah lalu berkata, apakah engkau ingin masuk ke Mekah dengan cara paksa, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku ingin umrah. Demi Allah ketahuilah, kata Urwah, bila engkau berfikir perang, maka semua yang berada di sisimu ini pastikan akan meninggalkanmu. Ini kata Urwah. Urwah niatnya ingin memancing emosi para sahabat. Kalau orang niat umrah, niat ibadah, apapun yang terjadi, biasanya orang umrah itu ada saja atau haji, ada cobaannya. Terlambat di bandara, kopernya hilang, apalah segala macam, banyak terjadi. Biasanya orang kalau niat ibadah tuh dia sabar. Ya sudah, mungkin cobaannya, pembersihan dosa gitulah ya. Umumnya orang kalau mau ibadah lebih tenang. Orang kalau mau ke masjid, mau sholat, lebih tenang. Dibandingkan memang dasarnya orang mau pergi berperang atau mau pergi ke tempat-tempat yang tidak benar misalnya ya. Mendengar hal tersebut dari Urwah, maka Abu Bakar pun yang sangat sabar. Abu Bakar ini orang yang sangat sabar. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling pengasih di antara umatku untuk umatku adalah Abu Bakar. Sampai dikatakan waktu di zaman khilafahnya beliau, kalau beliau datang dari safar masuk ke kota Madinah, disambut sama anak kecil. Semuanya pada gelantungan di bajunya dan di badannya Abu Bakar. Karena luar biasa anak kecil semua disayangi, orang tua disayangi. Nggak pernah marahin orang lah. Beda dengan di zaman Umar. Umar begitu masuk, orang pada lari semua. Segan dengan beliau, gitu kan. Abu Bakar pun yang